Assalamualaikum, selamat datang teman-teman di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Baik teman-teman, ini sudah detik-detik terakhir bulan Ramadan. Kita akan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Semoga semua dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan dimudahkan segala urusannya. Baik teman-teman, jangan bosan-bosan mendengarkan cerita horor dari channel kami. Untuk kali ini saya akan bercerita tentang judulnya Jemputan Berdarah. Baik, kita mulai ceritanya. Namaku Emi. Aku mau menceritakan tentang pengalaman mengerikanku ketika pulang dari rumah sakit. Kejadian yang tidak pernah aku duga-duga sebelumnya, sehingga sempat membuatku trauma. Sudah 1 jam lamanya aku menunggu, namun jemputan itu belum juga datang. Hari ini pengalaman pertamaku menunggu lama di depan parkiran. Sementara malam sudah semakin larut. Hampir jam 12 malam, belum ada tanda-tanda kemunculan suamiku. Karena capek menunggu, aku menyandarkan diri di sebuah kursi yang terletak tidak jauh dari kamar mayat. Dengan diiringi perasaan gelisah tak menentu, aku mencoba untuk menelpon suamiku lagi. "Halo Pak, lama banget sih. Dari tadi ini," kataku, sedikit kesal dengan keterlambatan suamiku. "Maaf Bu, ban motor pecah. Terpaksa ke bengkel dulu. Ini lagi meluncur. Tungguin di situ ya Bu. Ibu sama siapa?" jawab suamiku. "Sendirian lah. Emang sama siapa lagi? Bapak udah sampai mana sekarang?" tanyaku kembali. "Setengah jaman lagi Bu. Sudah sampai Jatisawit nih," jawabnya kemudian. Aku sedikit tidak percaya dengan penjelasan suamiku itu. Mana mungkin ban pecah membuatnya terlambat selama itu. Biasanya jam setengah 11 sudah sampai. Bahkan jam 10 lebih cepat. Kok ini ngaretnya terlalu banget? Jangan-jangan Bapak selingkuh. Sebentar saja hal itu terlintas di benakku. Namun aku tepis jauh-jauh. Nyatanya suamiku sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Nah, suamiku malam itu memang datang menjemput. Namun, kedatangannya ke tempat itu menjadi suatu tanda tanya besar hingga sekarang. Aneh dan menyeramkan. "Tin, tin, tin!" terdengar bunyi klakson sepeda motor dari seberang jalan raya. Aku kenal betul itu adalah suamiku yang datang. "Pak, sini! Aneh banget sih, kenapa berhenti di situ? Masuk sini!" Semakin kesal aku dibuatnya. "Tin, tin, tin, tin!" Terdengar suara klakson dibunyikan berkali-kali. Aku pun yang terpaksa menghampirinya. "Bapak ini aneh banget sih. Sudah terlambat, malah main-main. Lagi pula kemana aja jam segini baru nyampai. Capek tahu," kataku jengkel. Aku duduk membonceng. Kemudian suamiku langsung tancap gas tanpa berucap sepatah kata pun. Semakin keheranan kau dibuatnya. Namun karena rasa capek dan kantuk akibat aktivitas di rumah sakit seharian, aku tidak memperdulikan itu semua. Aku peluk erat-erat tubuh suamiku untuk mengusir hawa dingin yang datang tiba-tiba menusuk tulangku. "Ih, dingin banget sih tubuh kamu." Rasa aneh semakin menyelimuti. Tidak seperti biasanya, hawa tubuh suamiku terasa dingin seperti es. "Kamu kenapa sih mas? Habis kecebur ya?" tanyaku. Namun tidak ditanggapi juga olehnya. Motor melaju semakin kencang. Tubuhku menggigil dahsyat. Bukan karena hawa dingin yang membaur ke sekujur tubuhku, namun karena efek tubuh dari lelaki yang ada di depanku ini. Seandainya saja laju motor tidak sekencang ini, maka sudah dari tadi aku lepaskan pelukanku, karena tidak kuat menahan dingin yang bersumber dari badannya. "Mas, pelan-pelan dong mas, dingin banget tahu," kataku memelas, berharap suamiku memperlambat laju kendaraannya. Namun berkali-kali aku ajak bicara, tetap saja dia membisu. Sekedar info, perjalanan pulang dari kota Indramayu ke Jatibarang membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan santai. Sudah 1 bulan lamanya aku dipindah tugaskan. Kebetulan kebagian jam malam. Tadinya aku mau ngekos di kota ini.
supaya pulang perginya dekat. Namun, suamiku melarangnya. Katanya pemborosan. Makanya dia rela menjemputku tengah malam begini. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Pada saat itu, jarak perjalanan hampir setengahnya. Namun, tiba-tiba saja suamiku menghentikan motornya. "Pak, ngapain kita turun di sini?" tanyaku heran. Kembali dia tidak mempedulikannya. Kesal banget aku dibuatnya. Suamiku kemudian beranjak menuju ke arah pohon besar yang berada di samping badan jalan, dan terlihat bagian bawahnya tertutup semak-semak yang sangat lebat. Hampir jam 1 dini hari aku melihat keanehan yang tidak seperti biasa. Suamiku berdiri tegak, mematung di depan pohon yang rindang itu. Perlahan bulu kuduku mulai berdiri, entah karena takut atau saking dinginnya. Aneh banget sih bapak ini. Ngapain malah berdiri di situ? "Kesini pak, ayo pulang," panggilku berkali-kali. Namun tetap saja dia tidak merespon. Beberapa saat kemudian, suamiku melambaikan tangannya kepadaku. "Tidak mau pak, ibu takut," ucapku. Namun terus saja ia melambaikan tangannya ke arahku. Karena penasaran, aku hampiri dia. Aku berusaha menyibak semak-semak yang cukup tinggi, hampir setengah badan. "Bapak, jangan main-main, ih, serem tahu," kataku semakin ketakutan. Perlahan-lahan aku melangkah. Agak susah jalan dilewati, jadi harus berhati-hati. Aku semakin dekat dengannya. Perlahan mataku menangkap sesosok tubuh yang tergeletak persis di hadapan suamiku. "Oh, siapa itu?" aku terpana. Tepat di bawah pohon, tampak sesosok tubuh dalam posisi tengkurap. Mataku memandangi lekat-lekat tubuh yang terkapar itu, mencoba untuk memastikan apa yang sedang aku hadapi saat ini. Dari dekat terlihat punggung dan sekujur badannya penuh dengan luka-luka. Tidak mungkin orang tidur dalam keadaan luka-luka begini. Aku mengambil senter. Naluriku seorang dokter mengajakku untuk memeriksa keadaannya lebih lanjut. "Pak, jangan diam aja, bantu ibu sini. Ayo angkat," pintaku. Namun kembali ucapanku tidak dipedulikannya. Terpaksa aku melakukannya sendiri. Dengan susah payah, akhirnya aku berhasil membalikkan badannya. Sungguh tragis, sekujur tubuh lelaki yang masih mengenakan helm itu penuh dengan luka bacok. Tapi tunggu, sepertinya aku kenal dengan lelaki ini. Karena saking penasarannya, aku berusaha untuk mengenali wajah lelaki malang itu. Aku buka helmnya yang menutupi wajahnya dan... "Ibu, itu mayatku. Barusan tepatnya 1 jam yang lalu ada pembegal motor yang menghadang. Aku melawan, tapi mereka membacokku dengan samurai dan motorku dibawanya kabur," ucap suamiku. Aku terkejut, shock, dan tidak percaya melihat kejadian yang aneh ini. Dan setelah berkata seperti itu, suamiku lenyap berikut sepeda motornya. "Bapak!" Aku menjerit histeris dan lalu tak sadarkan diri. Pagi harinya, aku sudah dikerumuni banyak orang. Kejadian itu terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Sampai saat ini, aku benar-benar tidak percaya kalau suamiku yang aku cintai telah pergi mendahului aku dengan cara yang mengenaskan. Walaupun pembegal-pembegal itu akhirnya berhasil diringkus aparat kepolisian, namun tetap saja kejadian itu membekas di dalam hati dan tidak akan pernah kulupakan seumur hidup. Sesosok mayat menghampiriku, menjemput di rumah sakit, dan kemudian memberitahuku kalau dia sudah tewas. Baik teman-teman, selesai sudah ceritanya. Pesan dari cerita ini, di mana saja kita berada, kita selalu harus waspada dan tetap berdoa, minta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.